Sekjen PDI Perjuangan memberi respon soal kemungkinan Capres terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Hasto bilang tidak ada masalah jika Prabowo ingin menemui Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Namun aspek pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi di dalam menentukan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 akan tetap menjadi pertimbangan PDI Perjuangan. Rejim yang otoriter, yang anti demokrasi, tentu saja seluruh aspek-aspek pengkhianatan terhadap konstitusi, terhadap demokrasi, terhadap keadilan rakyat, kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan tetap menjadi tema-tema sentral yang harus disuarakan oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah. Tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Akhirnya PDI Perjuangan buka suara soal isu bahwa Prabowo Subianto setelah ditentukan kemenangannya oleh KPU dan diumumkan oleh KPU, maka Prabowo Subianto ingin bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, dan PDI Perjuangan buka suara akan hal itu. Mereka tidak mempermasalahkan bila Prabowo Subianto bertemu dengan Ibu Megawati. Akan tetapi mereka terus menyuarakan tentang pengkhianatan konstitusi dan juga pengkhianatan terhadap demokrasi. Itu yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, bahwa walaupun ya mereka bertemu, tetapi PDI Perjuangan ya tetap menyuarakan hal-hal seperti itu, ya, tentang pengkhianatan terhadap konstitusi dan juga demokrasi, dan itu juga menjadi nantinya tolak ukur, ya, untuk apakah nantinya PDI Perjuangan bisa bergabung dengan Prabowo Subianto di kabinet atau tidak. Nah, teman-teman, kita tahu bersama di dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi, lewat Mahkamah Konstitusi, maka banyak yang mengomentari hal-hal tersebut, ya, bahkan terjadi satu pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, ya, di dalam meloloskan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dan hal-hal seperti itu yang terus disuarakan oleh PDI Perjuangan, ya, supaya nantinya itu tidak akan terulang kembali, ya, di pemilu-pemilu ke depan nantinya tidak akan terulang hal-hal seperti itu. Dan juga mereka menyuarakan ya demokrasi, ya, karena menurut para pengamat bahwa sistem demokrasi di Indonesia sudah menurun, ya, sangat-sangat menurun, ya, sehingga para aktivis dan juga para guru-guru besar menyuarakan bahwa demokrasi kita sudah menurun, sehingga itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Nantinya walaupun ya Prabowo Subianto sebagai calon presiden nantinya di tahun 2024 ini bertemu dengan Ibu Megawati Soekarnoputri, maka itu juga tidak tertutup kemungkinan mereka terus menyuarakan hal-hal tentang pengkhianatan tersebut. Nah, teman-teman, kita tahu bersama bahwa Gibran Rakabuming Raka merupakan dulunya dari PDI Perjuangan, ya. Dia kader PDI Perjuangan, dan pada saat itu PDI Perjuangan mencalonkan Gibran sebagai wali kota Solo dan lolos. Dan bukan hanya itu, bapaknya Pak Jokowi juga adalah dari PDI Perjuangan,
Ya, sehingga ya menurut mungkin dari PDI Perjuangan itu adalah merupakan salah satu juga pengkhianatan. Ya, karena pada tahun 2024 ini maka seluruh keluarga Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan. Dan mungkin juga kita harus mengetahui bahwa tentu Presiden Joko Widodo melakukan hal itu punya alasan tertentu, yaitu mungkin untuk ya menjadikan Gibran ini sebagai cawapres. Akan tetapi ketika itu dipasangkan kepada Ganjar Pranowo, maka karena PDI Perjuangan ini ya berpegang teguh terhadap konstitusi, maka tentu tidak bisa, sehingga Pak Jokowi memasangkan Gibran Rakabuming Raka kepada Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, ya setelah Prabowo Subianto ya diumumkan sebagai presiden pemenang di Pilpres tahun 2024 ini, maka dia bertemu dengan Surya Paloh, ya tokoh-tokoh nasional, ya selaku dari ketua Partai Nasdem, dan Partai Nasdem pasti akan bergabung nantinya di kabinet ya Prabowo Gibran. Ya, walaupun pada saat ini Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar terus menyuarakan ya demokrasi, menurunnya demokrasi, dan juga menggugat nantinya hasil pemilu ini di Mahkamah Konstitusi dan juga di DPR melalui hak angket. Akan tetapi partai pengusungnya, yaitu Partai Nasdem Surya Paloh, ya tidak lagi mengurus hal tersebut, tetapi dia merapat kepada Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, bagaimana pendapat kita sebagai warga negara yang baik tentang pertemuan-pertemuan para tokoh nasional ini? Ini sangat-sangat bagus, ya, karena ketika nantinya Prabowo Subianto berhasil untuk merangkul partai PDI Perjuangan atau ya membangun komunikasi yang baik kepada Ibu Megawati, maka pasti ya ide gagasan dari PDI Perjuangan, dari Ibu Megawati sangat-sangat berguna untuk kemajuan bangsa ini, yang memberikan masukan-masukan kepada Prabowo Subianto nantinya di pemerintahan. Ya, karena tentu walaupun Prabowo Subianto telah menjadi Menhan Pak Jokowi ya sebagai Menteri Pertahanan, maka dia menguasai bidang itu hanya satu bidang saja, tentang Menteri Pertahanan, sedangkan bidang-bidang yang lain masih belum dia kuasai. Maka untuk itu pasti dia membutuhkan solusi-solusi dan juga membutuhkan kritikan, bahkan masukan-masukan supaya nantinya semuanya bidang ya di dalam pemerintahan itu bisa dikuasai oleh Prabowo Subianto. Ya, karena Ibu Megawati ini bukan hanya menjadi ketua partai ya, tetapi dia juga sudah berpengalaman menjadi presiden. Nah, sehingga ini pengalamannya ini sangat-sangat dibutuhkan sekali untuk kepemimpinan selanjutnya. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda. Bagaimana pendapat Anda dengan hal ini? Apakah Anda setuju bila PDI Perjuangan akan bergabung di koalisi nantinya Prabowo Gibran di dalam pemerintahan, terkhususnya di dalam kabinet Prabowo Gibran?